Titik terendah itu pas ada pandemi COVID ya Mas. Kan kebetulan orang tua juga terkena PHK ya dari tempat kerjanya. Terus sempat bener-bener nggak ada yang pemasukan karena memang satu keluarga itu diistirahatkan dulu dari pekerjaan. Jadinya ya bentar Mas, melek Mas. Ini roti apa, Mbak? Tidak, gimana Pak? Dalamnya apa? Dalamnya nggak ada Pak, itu manis kosong. Oh, manis kosong. Kalau beli rotinya itu bisa? Bisa, Berapa? satu rotinya 2.000. Pemasukan kita buat sehari-hari itu dari ibu saya kerja gitu. Ketika beliau di PHK kan udah bener-bener nggak ada pemasukan. Terus juga karena ibu saya juga udah cukup berumur, jadi susah cari kerjaan yang baru. Sedangkan saya malah harus kuliah, bayar UKT, bayar buku, bayar lain-lain. Padahal kayak orang tua ibu saya harus banting tulang sendirian gitu. Itu sih yang bener-bener bikin saya sedih banget gitu. Mbak, ini hasil sementara ya Mbak ya? Iya, untuk hasil sementara segini Mas. Baru berapa jam ini, Mbak? Sekitar 1,5 jaman. 1,5 jam udah dapat berapa ya? Ini kira-kira berapa Mbak? Untuk sejauh ini kira-kira sekitar 900 sampai 1 juta sih Mas. Wih, mantap ya Mbak ya. Baru setengah jam sudah 900.000 ya Mbak ya? Baru 1,5 jam ya, Mbak ya? Iya, 1,5 jam Mas. Alhamdulillah ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Bilia Anggi Sri Yulianti. Saya owner es coklat Impian Mama di Banjir Kanal, Semarang. Mbak Belia usia berapa Mbak? Saya 20 tahun. Aktivitasnya apa Mbak? Aktivitasnya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Semarang. Semester? Semester 5, Jurusan apa? jurusan kimia. Mbak, ini coklatnya ya? Iya, Mas. Berarti bikinnya di rumah? Bikinnya di rumah. Kalau boleh tahu ini bahannya apa aja, Mbak? Untuk bahannya kita pakai coklat bubuk, susu kental manis, susu UHT, dan gula. Oke, berarti banyak ya Mbak macamnya, Mbak? Iya. Kok dinamakan es coklat Impian Mama kenapa, Mbak? Sebenarnya kan orang tua itu lagi pingin banget buka usaha gitu ya Mas. Terus juga kebetulan kita lihat ada peluang di sini, jadinya kita buat namanya itu Impian Mama. Ini stok rotinya ya Mbak ya? Iya, stok rotinya Mas. Berapa Mbak? Tadi kita bawa sekitar 150 Mas. Ini modelnya roti apa? Roti manis kosong, jadi nggak ada isinya, cuman rasanya manis gitu Mas. Sobek ya? Iya, roti sobek. Mbak Belia, ini jualan es coklat dari kapan ya? Untuk sejauh ini kurang lebih sudah 2 bulan. Awalnya gimana sih Mbak bisa jualan es coklat ini? Untuk awalnya sendiri kan memang dari kami itu sudah berencana untuk membuka usaha dari jauh-jauh hari. Cuman memang belum terpikirkan untuk rencana jualan yang akan kita lakukan itu apa. Terus kebetulan kita coba survei-survei melalui internet dan lain-lain. Itu dapat informasi kalau kebetulan kan di daerah Yogyakarta itu cukup ramai ya dengan ya namanya es coklat gitu, dan kebetulan di daerah sini itu belum ada. Jadi dari itu kita ambil peluang untuk buka es coklat juga gitu. Untuk modalnya sebenarnya kita nggak yang ada patokan banget ya Mas, karena kan modal-modal awal itu lebih banyaknya di bagian propertinya kayak meja, terus payung, dan barang-barang seperti dandang, terus tempat es dan lain-lain. Itu kita belinya juga nggak yang langsung, jadi kita cicil. Jadi untuk modalnya itu mungkin sekitar 4-5 jutaan Mas. Sekarang udah balik modal? Untuk balik modal udah kebetulan kayak beberapa hari setelah jualan itu juga udah langsung balik modal Mas. Kira-kira berapa hari itu Mbak? Nggak nyampe seminggu sih Mas. Tambah lagi Mbak? Iya, nambah. Untuk hari pertama karena kita baru percobaan ya Mas, jadi nggak yang terlalu banyak, tapi ya sekitar 2 jutaan. Jadi waktu itu hari pertama sekitar cuman beberapa jam, kayak maghrib itu udah
udah habis gitu. Kaget nggak itu hari pertama dapat segitu? Kaget sih, kan waktu itu juga sempat nggak expect ya Mas, kita berangkat kayak udah modal nekat percobaan gitu. Namanya juga coba-coba, meskipun nggak ada basic pengusaha ya, siapa tahu nih, yang namanya rezeki kan juga nggak ada yang tahu. Dan kebetulan rame banget waktu itu kan, juga kita nggak ada yang bantuin ya, kayak baru berdua gitu, dan kebetulan rame banget. Jadi pas pulang ya capek, tapi seneng juga sih, nggak expect kalau bakal serame itu gitu. Kalau model harian berapa Mbak? Kalau kita weekend kan kebetulan kita banyakin porsinya, sekitar hampir 5 sampai 800-an untuk modal hariannya. Untuk hari-hari biasa ya mungkin sekitar 500-an aja sih Mas. Itu bisa bawa balik uang berapa Pak? Untuk hasilnya itu seharinya sekitar 2 sampai 3 juta. Terus kalau misal emang pas lagi rame-ramenya, kayak misal malam minggu itu, minggu lalu kebetulan kita bisa sampai omset 4 juta lebih gitu. Ibu berapa? 2. Bentar ya Mbak. Nah, dengan ramainya Esoklat ini gimana Mbak keluarga? Kalau keluarga sih yang pasti senang semua ya Mas, kan dapat semua gitu, dari saya, adik dan lain-lain itu dapat rezekinya semua gitu, benar-benar bisa bantu kita bahkan jauh sebelum dari kita jualan coklat gitu, nggak expect aja gitu bakal rame. Jadinya ya alhamdulillah bisa buat adik-adik nabung, bisa buat saya bantu-bantu uang kuliah yang sampai sekarang juga jadi nggak minta orang tua sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya nanti yang jual coklat makin banyak, kalau dari kita sih nggak ambil pusing ya Mas, malah sebenarnya tuh seneng karena kan makin banyak yang di sini kan makin rame gitu ya. Terus juga karena rezeki kan udah ada yang ngatur. Yang penting tetap yakin aja dan sabar buat jalanin hari-harinya jualan. Jadi kalau misal ada yang jual lainnya juga kita nggak masalah, nggak ambil pusing. harapan ke depan untuk usaha Esoklat ini apa Pak? Untuk harapannya ya bisa lebih lebih maju lagi, entah ntar dimodifikasi ataupun dengan kita membuka cabang baru. Yang penting yang pasti harapannya itu usaha kita bakal terus berkembang tanpa ada halangan yang besar banget gitu Mas. Nah, ini udah mau habis ya Pak ya? Iya Mas, sudah mau habis. Oh, tadi buka jam berapa Pak? Bukanya jam 3. Jam 3 ini 4:30 sudah habis ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Tadi bawa berapa liter nih Mbak? Kurang lebih sekitar 30 literan Mas tadi. 30 liter? Ya. 30 liter sudah mau habis 1,5 jam ya? Untuk sejauh ini impiannya yang pasti pingin membahagiakan keluarga dulu ya Mas, merealisasikan yang sebelumnya belum terrealisasi gitu. Contohnya kayak entah renovasi rumah ataupun membeli perabotan-perabotan yang sebelumnya belum kita punya gitu. Tapi kan lebih butuh Mas? Enggak, setiap hari sekarang. Bentar, kembaliannya segitu. Kalau saran sih sebenarnya selagi ada kesempatan tuh dicoba aja peluangnya. Entah, apalagi kalau misal usaha gini tuh jangan takut buat coba, jangan takut nanti nggak laku ataupun sepi. Ya terus kalau misal memang udah dilaksanakan itu ya dilaksanakan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan yang malas-malesan ataupun jangan yang sering mengeluh gitu. Namanya juga usaha kan ada titik rendahnya, kadang rame, kadang sepi, ya itu tetap dijalani aja dengan ikhlas gitu. Yang penting kitanya sabar, insya Allah kan rezekinya juga bakal lancar gitu. Usaha boleh ditiru tapi rezeki nggak akan tertukar.